Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudulkan Studi Kelayakan Proyek Pengembangan Dermaga Penyeberangan di Kecamatan Sejangkung, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sejangkung berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kecamatan Sejangkung sebesar 21,26 km persegi dan membawahi 12 desa. Yang pertama ada Desa Parit Raja, yang kedua ada Penakalan, yang ketiga ada Perigi Landu, yang keempat ada Perigi Limus, yang kelima ada Piantus, yang keenam ada Sukuduk, yang ketujuh ada Aimanga, yang kedelapan ada Sendoyan, yang kesembilan ada Senujun, yang ke-10 ada Sepantai, yang 11 ada Setalik, dan yang terakhir yang ke-12 ada Sulung. Untuk mengembangkan antar desa di Kecamatan Sejungkung, transportasi yang menjadi pilihan utama warga setempat adalah transportasi sungai. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur, terutama pada transportasi darat yang kurang memadai, serta lokasi Kecamatan Sijangkung yang dikelilingi oleh sungai menjadikan transportasi sungai adalah pilihan utama. Wilayah Kecamatan Sejangkung dipisahkan oleh Sungai Sambas, sehingga tidak ada akses jembatan yang menghubungkan antara wilayah utara dan selatan. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, keberadaan dermaga penyeberangan menjadi sangat penting bagi masyarakat sekitar, karena dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk berpergian antar daerah serta dapat memperlancar kegiatan distribusi barang. Studi kelayakan dermaga penyeberangan di Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambar perlu untuk dilakukan karena kondisi tingkat pertumbuhan arus pergerakan barang dan jasa di wilayah tersebut yang tinggi. Studi kelayakan dapat bermanfaat untuk mengetahui apakah dermaga penyeberangan yang dikembangkan tersebut akan memberikan dampak yang positif atau tidak bagi masyarakat, serta akan menguntungkan atau tidak bagi investor. Selanjutnya ada apa nih untuk apa nih ada 4 metode ya untuk menganalisis kelayakan investasi dermaga penyeberangan Sejangkung. Yang pertama ada net present value atau NPV. Yang kedua ada benefit cost ratio atau singkatannya BCR. Yang ketiga ada internal rate of return, singkatannya IRR. Yang keempat ada payback rate atau singkatannya PP. Nah, di samping ini ada tabel rekapitulasi perkiraan biaya pembangunan dermaga penyeberangan. Nah, di sini yang pertama ada pekerjaan persiapan satu paket. Nah, ini bisa dilihat nih ada di tabelnya ya. Yang kedua ada konstruksi causeway, yang ketiga ada motoring dolphin, yang keempat ada catwalk, yang kelima ada konstruksi dudukan dan ruang kontrol, yang keenam ada ruang kontrol, yang ketujuh ada pembuatan jalan dan lapangan penetrasi kolakan, eh, yang kedelapan ada lampu penerangan. Nah, di sini ada tabel eh, perkiraan biaya operasional, ya bisa dilihat. Yang pertama ada biaya operasional tenaga kerja fasilitas penunjang. Yang yang pertama ada apa itu? Gaji kepala dermaga. Yang kedua ada gaji tenaga keamanan. Yang ketiga ada gaji tenaga operator. Yang keempat ada gaji tenaga administrasi. Yang kelima ada biaya air bersih. Yang keenam ada biaya listrik. Yang ketujuh ada biaya alat tulis kantor. Eh, Terus yang kedua ada biaya pemeliharaan fasilitas. Yang pertama ada pemeliharaan kecil infrastruktur. Yang kedua ada
penggantian peralatan yang rusak. Nah, yang ketiga ada biaya lain-lainnya. Nah, di sebelah ini ada tabel perhitungan cash flow proyek ya. Yang bisa dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2035 ya. Di sini ada total dari tahun 2015 sampai tahun 2002 sampai tahun 2035. Cash in-nya totalnya ada 6.192.192.012. Yang cash out-nya ada 6.181.651.472. Yang cash flow-nya ada 10.053.4.540 rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada hasil perhitungan net present value atau singkatan NPV dengan interest rate sebesar 12% diperoleh dari nilai NPV yang negatif yaitu sebesar minus 4.401.29.395 yang artinya rencana investasi pada pembangunan dermaga penyeberangan Kecamatan Sejangkung tidak layak secara finansial karena nilai NPV-nya kurang dari 0. Nah, bisa dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ya di tabel di samping. NPV-nya totalnya sesuai yaitu 4.401.29.395. Oke, selanjutnya ada perhitungan hasil benefit cost rasio bisa disingkat BCR, menunjukkan bahwa selama 20 tahun diperoleh benefit sebesar 10.534.540 dan cost-nya sebesar 4.402.749.489 rupiah sehingga benci sebesar 0,002392718. Hasil BNC-nya kurang dari 1 yang artinya proyek pembangunan dermaga penyeberangan Kecamatan Sejangkung tidak layak secara finansial. Oke, selanjutnya ada tabel perhitungan IRR atau Internal Rate of Return terhadap dermaga penyeberangan Kecamatan Sejangkung menghasilkan angka sebesar minus 11%, yang artinya proyek dikatakan tidak layak karena nilai IRR bernilai negatif dan kurang dari arus pengembangan yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada tabel rencana jangka waktu pengembalian selama 20 tahun tidak dapat dipenuhi dan memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk menghasilkan payback period sehingga pengembangan dermaga penyeberangan tersebut dapat dikatakan belum layak secara finansial. Oke, kesimpulannya kita sudah sampai kesimpulan. Berdasarkan hasil dari 4 metode yang telah dilakukan, seluruhnya memberikan hasil yang menunjukkan bahwa proyek dermaga penyeberangan di Kecamatan Sejangkung tidak layak secara finansial. Namun hal tersebut tidak menjadikan masalah karena tujuan dari dilakukannya proyek tersebut tidak didasarkan pada tujuan profit oriented atau mencari laba yang sebesar-besarnya. Sehingga dengan adanya dermaga penyeberangan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak kesulitan dalam berpergian antar daerah secara dapat meningkatkan perekonomian di daerah Sejangkung dan sekitarnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.